Baik, shalom, salam sejahtera buat semuanya. Sejak dari minggu lalu kita sedang membahas satu tema, yaitu COVID, vaksin, dan antikristus. Dan karena itu hari ini juga saya masih akan melanjutkan tema ini, COVID, vaksin, dan antikristus. Dan pada bagian pertama atau poin pertamanya, saya sudah membahas contoh-contoh penghubungan COVID dan antikristus atau 666. Itu sudah kita bahas, di mana saya membicarakan 3 contoh. Yang pertama adalah ada yang mencoba menghitung huruf-huruf pada kata corona maupun COVID dengan sejumlah modifikasi sehingga mencapai angka 666, lalu menyimpulkan bahwa COVID atau corona ini adalah antikristus. Sudah saya bantah. Juga ada pandangan yang menghubungkan microchipnya Bill Gates dengan antikristus. Lalu yang lebih bersifat spiritual, yakni ada yang mengaku bahwa mendapatkan suara Tuhan atau Tuhan berbicara kepadanya bahwa ada gen antikristus di dalam vaksin corona. Kita sudah bahas semua itu. Nah, mestinya kita akan melanjutkan kepada poin kita yang kedua, tetapi dalam beberapa hari ini saya melihat-lihat, membaca, dan juga ada orang-orang tertentu yang mengirimkan link-link tertentu untuk saya lihat, dan karenanya saya sebelum masuk kepada poin yang kedua, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah bahwa saya melihat video pembahasan dari Pendeta Budi Asali. Nah, ada video yang menghubungkan vaksin corona ini dengan antikristus, dengan chip dan lain sebagainya, yang adalah video yang dipotong dan digabungkan. Dan video itu ditanggapi oleh Pendeta Budi Asali. Nah, saya sudah izin kepada Pendeta Budi Asali untuk mencuplik bagian yang pembahasan dia itu di dalam pemberitaan hari ini. Nah, mari kita perhatikan video tersebut dan tanggapan Pendeta Budi Asali. Pharma sudah merancang agar kita bisa melacak vaksin-vaksin ini, Mas Erik. Iya, jadi begini, kan kembali kita bicara kepada sebuah sistem yang harus bisa meminimal resiko. Apalagi ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itu sejak awal Bio Farma kita melakukan barcode di sini, bisa terlihat. Jadi misalnya tadi Raffi habis disuntik itu masuk ke barcode. Oh, Raffi. Jadi ada barcode-nya, jadi ketahuan tuh ya. Itu vaksin yang tadi disuntikan ke siapa? Di sini juga dalam satu kotak juga ada barcode-nya. Nah, nanti ini masuk ke cold chain yang dikirim ke daerah. Kita bisa lihat sampai di mana, nomor mobilnya apa, ada kejadian apa, kita lakukan itu. Innovations like vaccines. We need a measurement system that tracks the vaccines. Innovations like vaccines. We need a measurement system that tracks the vaccines. So what is Project Jumpstart? Well, Project Jumpstart is an emergency and temporary program in the battle against COVID-19. It's a public-private partnership between my company, Abiject Systems of America, and the Department of Health and Human Services and the Department of Defense. And its purpose is to ensure that by year end, we'll have at least 100 million doses ready to inject of a vaccine or therapeutic, assuming one is available. How does the optional RFID chip work? Well, each of these devices that are injected have the capacity to also have a small chip. What that chip does is it has the unique serial number for each dose. It is designed so that there is no counterfeiting. It's designed so that we'll know exactly that the right dose hasn't expired. Saudara, saya bahas secara global 3 video yang jadi satu tuh ya. Pertama-tama seperti saya sudah katakan, video 1 itu terdiri dari 3 potongan video. Dan ini penting sekali ya.
Karena masing-masing itu potongan tuh hanya sangat sedikit, khususnya kata-kata Bill Gates itu. Sehingga kita sama sekali tidak bisa tahu tujuan, arah, konteks sebenarnya itu bagaimana. Sekarang saudara, saya ajak saudara membaca ulang transkripnya. Saya berikan sekarang komentar-komentar per potongan video. Ya, ini Najwa Shihab. Bio Farma sudah merancang agar kita bisa melacak vaksin-vaksin ini, Mas Erick Thohir. Ya, jadi begini. Kan kembali kita bicara kepada sebuah sistem yang harus bisa meminimal risiko. Apalagi ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itu sejak awal Bio Farma kita melakukan barcode di sini. Bisa terlihat. Ini dia nunjuk kotak atau botolnya itu ya. Jadi misalnya tadi Raffi habis disuntik. Itu masuk ke barcode. Oh, Raffi. Nah, terus siap. Jadi ada barcode-nya. Jadi ketahuan tuh ya. Itu vaksin disuntikkan ke siapa. Ketahuannya itu ini ya. Disuntik ke siapa. Vaksinnya tuh ada pertanggungan jawab semua. Nggak bisa ada botol kosong tahu-tahu nggak tahu ini disuntikkan ke siapa. Nanti terjadi pencurian. Saya kira tujuannya seperti itu. Erick Thohir. Ini juga dalam satu kotak itu ada barcode-nya. Nah, nanti itu masuk ke cold chain yang dikirim ke daerah. Nah, kata-kata bagian akhirnya yang saya bingung sama sekali, saya tidak ngerti apa. Kita bisa lihat sampai di mana. Apanya yang sampai di mana? Vaksinnya. Lalu nomor mobilnya apa? Ini mobilnya siapa? Mobilnya Raffi atau mobil yang ngangkut vaksin? Lalu ada kejadian apa? Kita lakukan itu. Nggak ngerti sama sekali saudara kalimat ini arahnya kemana. Karena ini diambil cuma sepotong. Jadi kabur total. Nah, pada waktu kita lalu menafsirkan semau kita. Bahwa ternyata di sini ada chip. Lalu chip itu dimasukkan ke Raffi. Sehingga bisa diketahui nomor mobilnya Raffi. Kejadian apa? Raffinya sampai di mana? Ini tidak masuk akal sedikit. Sama sekali tidak masuk akal ya. Saya tidak percaya bagian akhir ini bisa tahu nomor mobilnya apa dan sebagainya. Itu tidak masuk akal karena barcode itu ada pada vaksinnya. Botolnya atau kotaknya. Jadi bukannya barcode-nya tuh masuk ke dalam Raffi, tidak. Ya, mari kita melihat satu link yang juga ada. Nah, ini linknya sudah saya berikan ya. Ini heboh hoax soal chip. Satgas jelaskan fungsi barcode di botol vaksin corona. Perhatikan ya, barcode-nya ada di botol ya. Pasca program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilaksanakan berbagai hoax atau berita bohong beredar di masyarakat. Salah satu isu mengenai penanaman chip atau komponen manajemen sistem yang melacak masyarakat yang telah menerima vaksin. Pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa berita itu adalah berita bohong atau hoax. Tidak ada chip di dalam vaksin, kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers di YouTube BNPB Selasa tanggal 19 Januari 2021. Terkait kode yang disinyalir ada pada vaksin, kode tersebut ada pada barcode yang menempel pada botol cairan vaksin dan tidak akan menempel pada orang yang divaksin. Lanjutnya, ya jelas saudara bahwa itu sudah dibantah ya. Dalam link ini sudah dibantah. Jadi ini tentang video yang pertama, saya kira saya tidak usah bicara terlalu banyak. Ini toh sudah dibantah, ini jelas-jelas kurang ajar sekali, motong bagian kecil sepotong disambung tidak karu-karuan, lalu menimbulkan kesan ada chip yang disuntikkan ke dalam diri kita dan sebagainya. Karena mari kita melihat video yang kedua. Ini cuma kata-kata dari Bill Gates ya.
Saya bacakan langsung terjemahnya saja. Sesuatu yang baru diperkenalkan seperti vaksin. Kita membutuhkan suatu sistem pengukuran yang melacak vaksin itu. Jadi sesuatu yang baru diperkenalkan seperti vaksin, kita membutuhkan suatu sistem pengukuran yang melacak vaksin itu. Bukan melacak orang yang menerima vaksinnya, tapi melacak vaksinnya. Jadi mungkin saja sama seperti tadi, supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan atau apapun, maka perlu dilacak. Vaksin dengan barcode ini disuntikkan kepada siapa? Jadi nanti botol-botol kosongnya dikumpulkan akan diketahui. Ada botol kosong yang, loh ini tidak ada, pergi kemana, disuntikkan kemana? Nah, maka orangnya bisa tanya, kamu curi atau kamu apa? Kamu jual. Jadi saudara, sama sekali dari kata-kata ini tidak kelihatan juga kata chip. Ya. Kata chipnya tidak ada. Dan videonya diulang 2 kali. Dikutip begitu singkat. Kita tidak tahu apapun maksud arah konteks dari kata-kata itu. Dan kalau hanya dari kata-kata Bill Gates itu, tidak ada apa-apa, saudara. Tidak bicara tentang chip apapun sama sekali tidak. Nah sekarang kita masuk dalam video potongan ketiga ya. Woman reporter ya. Jadi apakah Project Jumpstart itu? Orang yang laki-laki itu menjawab, Project Jumpstart adalah satu program darurat dan sementara dalam pertempuran melawan COVID-19. Itu adalah suatu bentuk kerjasama swasta dan pemerintah antara perusahaanku, Abject System of America dan Departemen Kesehatan dan Pelayanan Manusia dan Departemen Pertahanan. Saya kira semua ini tidak ada peduliannya, tidak ada urusannya. Dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pada akhir tahun akan mempunyai sedikitnya 100 juta dosis siap untuk disuntikkan dari suatu vaksin atau obat dengan anggapan itu tersedia. Saya kira di sini tidak ada apa-apa masalah apapun. Sekarang woman reporternya, ini saya kira ini dipersoalkan di sini. Bagaimana cara kerja chip RFID yang bersifat pilihan atau bukan paksaan atau keharusan? Perhatikan ya, dia menggunakan kata optional. Berarti itu bersifat pilihan. Kalaupun ini memang ngomong chip, ini bersifat pilihan. Bukan paksaan, juga bukan keharusan. Kalau memang mau dihubungkan dengan pemasangan chip itu dihubungkan dengan antikristus dan sebagainya, maka itu mestinya diharuskan ya. Nggak bisa lalu optional, boleh milih, boleh mau ya, boleh mau enggak, terserah, nggak bisa saudara. Nah lalu jawaban dari orang itu, setiap devices, nah ini juga saya heran kenapa dia pakai ngomong devices ya. Alat-alat yang disuntikkan mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk juga mempunyai sebuah chip yang kecil. Saudara, kalau kata-kata ini diperhatikan, bukannya yang disuntikkan itu chip ya. Tapi yang disuntikkan itu mempunyai kapasitas atau mempunyai kemampuan untuk juga mempunyai sebuah chip yang kecil. Ini kalau saya terjemahkan huruf ya dari kata-kata dia. Kalau mempunyai kemampuan, belum tentu diberikan chip kan. Bisa, tapi belum tentu ya. Berarti ya. Karena kita lanjutkan, apa yang dilakukan chip itu adalah itu mempunyai suatu nomor seri yang unik untuk setiap dosis. Itu dirancang sehingga tidak ada pemalsuan. Itu dirancang sehingga kita akan tahu bahwa dosis yang benar belum kadaluarsa. Jadi kalau memang mengandung chip, pertama ini terjadi untuk vaksinnya Amerika, bukan semua. Yang bilang bahwa ini terjadi pada semua vaksin siapa? Kalaupun ini pakai chip, ini chip ada untuk vaksinnya Amerika. Dan itu tujuannya dirancang supaya tidak ada pemalsuan. Ya sama-sama seperti barcode tadi. Dirancang sehingga kita tahu dosis yang benar belum kadaluarsa. Dan saudara bicara tentang tadi RFID chip itu, ya, ini tadi kan ada
chip, ya, chip RFID yang bersifat pilihan. Bicara tentang itu, saya googling dan itu memang hoax. Jadi apakah pembicaraan dari reporter perempuan dan laki-laki itu benar atau hoax? Ini jelas-jelas perlu dipikirkan. Ini sudah saya lihat di dalam googling itu dikatakan sebagai hoax. Saudara, dalam kasus urusan chip vaksin dan dihubungkan lagi dengan antikristus, tanda pada dahi dan tangan, ingat ya, pertama ada tafsiran yang kacau balau yang nanti akan saya jelaskan. Kedua, hoaxnya luar biasa banyaknya. Urusan vaksin tempo hari ada seorang perempuan bule ya, yang ngaku dia seorang ahli, seorang saintis, ahli dalam kedokteran bidang apa saya lupa. Dan ngomong apa-apa. Barusan saya menemukan itu dibantah dan orang itu sama sekali bukan ahli, semua yang dia katakan bohong dibantah satu persatu. Jadi saudara, hati-hati mempercayai WA ataupun tulisan siapapun yang tidak jelas sumbernya dan sama sekali tidak jelas kebenarannya. Dalam urusan chip, vaksin, bahkan juga COVID-19, apalagi pada waktu dihubungkan dengan tanda pada dahi dan lengan dan sebagainya. Ini sama dalam urusan teologi, ada banyak ajaran sesat. Di sini ada banyak hoax-hoax yang menyesatkan, yang kurang ajar, yang tujuannya supaya orang tidak mau divaksin. Jangan pedulikan omongan tolol yang tidak karu-karuan dan omongan kurang ajar yang tidak karu-karuan ini, lalu membuat saya tidak mau divaksin, dan itu menggagalkan seluruh program seluruh dunia, membuat pandemi ini tidak bisa berhenti. Ya, demikianlah penjelasan Pendeta Budi Asali, dan itu salah satu tanggapan. Dan sekarang saya juga kemarin mendapatkan satu kiriman link yang di Facebook, dan saya lihat orang bertanya kepada saya, dan saya lihat ada di Facebook itu ada banyak komentar dan banyak orang yang minta terima kasih untuk pencerahannya, kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan dan lain sebagainya. Nah, saya mau membahas atau menanggapi isi Facebook itu, ya. Mari kita lihat pertama dalam tulisan itu bilang begini. Banyak hamba Tuhan yang benar telah membahas firman Tuhan di bawah ini, bahwa apa yang terjadi di zaman Nuh demikian juga akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Lukas 17 ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Apakah yang terjadi pada zaman Nuh? Rekayasa genetika. Mengapa Tuhan membinasakan generasi di zaman Nuh? Iblis merusak gambar Tuhan dengan cara merubah DNA manusia. Kejadian 6, Henok 6, 7, 8. Setelah para malaikat yang diusir dari surga, mereka bersetubuh dengan manusia, termasuk keturunan Kain, hingga lahir manusia hibrid raksasa yang disebut Nephilim. Contoh yang familiar kita baca di Alkitab adalah orang Enak dan Goliat, Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak dan yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Dengan mencampurnya perkawinan antara anak-anak manusia dengan fallen angel, maka DNA Tuhan yang membuat kita segambar dan serupa Tuhan dirusak, hingga yang lahir adalah manusia-manusia raksasa yang durhaka dan jahat. Sampai kepada menara Babel dibangun oleh Nimrod karena ingin melawan Tuhan, yang mengakibatkan Tuhan turun tangan dan membuat dunia kacau balau, dan itulah asal mula terjadi banyak bahasa di dunia. Setan selalu membuat kekacauan.
itu sudah habitnya. Jadi orang yang suka buat kacau, maka saudara tahu siapa yang dia tiru. Sampai kepada zaman Nuh, Nepilim begitu menguasai bumi dengan jahatnya dan berakibat Tuhan murka dan mengirimkan air bah. Jadi murka Tuhan saat itu adalah karena kejahatan Nepilim. Selain perkawinan campur antara Nepilim dan anak-anak manusia, mereka juga membuat rekayasa genetika yang mencampur gen hewan dengan DNA manusia. Saudara-saudara, apa yang orang ini maksudkan kelihatannya dan pasti dia sedang menyinggung apa yang ada di Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 4. Kita perhatikan Kejadian 2 ayat 6, Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Nah, ada problem apa dengan ayat ini? Begini, ayat itu kan bilang bahwa anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Lalu ada menyebutkan raksasa di sana. Siapa anak-anak Allah ini dan siapa anak-anak manusia? Dalam tafsiran ini, anak-anak manusia ya manusia. Lalu siapa anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah fallen angel atau malaikat yang jatuh. Malaikat yang memberontak kepada Allah dan dibuang ke bumi ini yang kita sebut sebagai iblis. Jadi iblis kawin dengan anak-anak manusia. Karena iblis kawin dengan manusia, keturunannya menjadi aneh. Yaitu raksasa-raksasa. Jadi raksasa-raksasa yang bahasa Ibraninya Nepilim itu adalah hasil perkawinan antara iblis, malaikat yang jatuh dengan manusia. Nah itu kira-kira pemikirannya seperti itu. Tapi saudara-saudara, sekarang pikir, malaikat itu adalah makhluk roh, sama dengan Allah. Iblis adalah malaikat yang jatuh. Pada waktu iblis, malaikat yang jatuh itu, dia mengalami kejatuhan, dia tidak kehilangan sifatnya sebagai makhluk roh. Maka dia bukan makhluk jasmani. Manusia adalah selain makhluk rohani, tapi kita juga makhluk jasmani. Maka kita punya mata, kaki, telinga, dan lain sebagainya. Allah itu makhluk roh, dia tidak punya kaki, tangan, telinga, dan sebagainya. Kalau Alkitab bicara tangan Allah, mata Allah, telinga Allah, itu bahasa antropomorfis. Antropos manusia, morfe gambaran. Jadi antropomorfis, Allah digambarkan seolah-olah manusia. Tapi Allah tidak betul-betul punya mata, kaki, tangan, telinga seperti kita. Maka malaikat dan iblis juga begitu. Nah kalau malaikat atau iblis itu, malaikat yang jatuh itu adalah makhluk roh. Bagaimana suatu makhluk roh yang tidak punya tubuh itu kawin? Mau kawin bagaimana? Karena itu malaikat tidak bisa kawin. Matius 22 ayat 29-30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga karena memang malaikat itu tidak kawin, tidak mengawinkan. Lalu bagaimana malaikat yang jatuh itu bisa kawin, makhluk roh bisa kawin. Kedua saudara, raksasa. Di situ katanya ini karena perkawinan aneh lalu muncul raksasa. Saudara, persoalannya itu adalah pada masalah terjemahan. Kata Ibraninya adalah Nepilim. Nepilim itu berasal dari kata dasar napal. Dan napal itu arti dasarnya adalah jatuh tersungkur. Nah, Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, pada waktu bertemu dengan kata Nepilim di Kejadian pasal 6, itu diterjemahkan menjadi gigantes dalam bahasa Yunani. Gigantes, giant bahasa Inggris. Itulah sebabnya Alkitab Indonesia mengikuti dari Septuaginta, gigantes, giant, lalu diterjemahkan raksasa. Nah, diterjemahkan raksasa. Nah, kita ini apa yang kita paham tentang raksasa?
Kita mungkin karena terlalu banyak nonton film pada zaman kecil, raksasa itu adalah orang yang wah, badannya besar tinggi seperti pohon kelapa, ya, dan badannya itu super luar biasa semacam Superman. Maka gambaran kita tentang raksasa itu sudah aneh. Padahal di sini gigantes atau giant yang dimaksudkan Nephilim itu hanya mungkin menunjuk pada ukuran yang besar, tapi tidak setinggi pohon kelapa seperti raksasa dalam bayangan kita. Selain itu saudara, Napal yang muncul, Nephilim yang muncul di Kejadian pasal 6 itu konteksnya Kejadian 6 membahas kejahatan manusia. Bagaimana ketika membahas kejahatan manusia tiba-tiba berbelok arah kepada ukuran tubuh. Karena itu saudara, saya lebih menerima penafsiran bahwa Nephilim atau Napal dalam konteks kejahatan manusia, banyak manusia yang sedang berdosa pada waktu itu dan termasuk adalah para Nephilim. Nephilim itu apa? Nephilim itu adalah orang-orang jahat, orang-orang penjahat kelas kakap, di mana ketika orang bertemu dengan mereka jatuh tersungkur di hadapan mereka. Itu Napal. Dari situ muncul Nephilim. Jadi ini bukan bicara soal makhluk aneh, hibrid raksasa seperti yang dikatakan tulisan ini, ya. Juga kalau begitu, siapa anak Allah yang kawin dengan anak manusia? Dosa di sana adalah kawin campur. Anak-anak Allah itu adalah keturunan orang benar dari jalur Set. Kawin dengan anak-anak perempuan manusia, yaitu orang berdosa, keturunan orang berdosa dari jalur Kain. Saudara, kalau itu dibilang malaikat, mereka anak-anak Allah bukan hanya kawin, tapi mengambil anak perempuan manusia jadi istri. Apakah malaikat atau iblis bisa beristri dalam pengertian yang normal? Ini jelas sesuatu penafsiran yang aneh. Karena itu saudara, adalah salah kalau menganggap bahwa itu adalah perkawinan iblis dan manusia menghasilkan Nephilim, makhluk raksasa dengan DNA Allah atau DNA iblis campur manusia. Itu ajaran yang lahir dari ketidakmengertian dan penafsiran yang parah. Apalagi di bagian akhir tadi dikatakan bahwa zaman Nuh itu mereka mencampur DNA hewan dengan DNA manusia. Ayat mana yang bilang begitu? Ini yang aneh-aneh, tulisan-tulisan seperti ini yang bikin mengacaukan pikiran. Terus dibilang begini, saudara mengerti sekarang ini terjadi swab antigen. Antigen artinya anti-God. Atau yang santer kita tahu selama ini dengan sebutan antikris. Apa kamu bisa menangkap benang merah? Bukan menangkap benang merahnya tidak pernah ada. Apa yang mau ditangkap? Ya. Kok antigen bisa jadi anti-God itu loh. Hanya karena ada antinya lalu gen dengan God. Mula-mula ada G di awal lalu pasti antigen dengan anti-God lalu lari jadi antikris. Ini namanya menghubung-hubungkan dua hal yang tidak berhubungan hanya karena katanya mirip. Itu makanya Pak Bambang Nursena bilang berarti ada hubungan antara Naruto dan Naruto. Kenapa Naruto berhubungan dengan Naruto? Karena mirip namanya. Selain itu Naruto berasal dari Tokyo dan Naruto berasal dari Mojokerto. Tokyo, Mojokerto, Naruto mirip. Berarti ada hubungan kekerabatan antara Naruto dan Naruto. Nah ini teori aneh-aneh model begini terlalu banyak beredar. Ya, antigen itu apa? Saya cari di Wikipedia, diberi keterangan begini. Dalam imunologi, antigen disingkat AG adalah zat apapun yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik dan mampu memberikan dengan sejumlah komponen sistem imun. Jadi ini adalah istilah ilmu pengetahuan dari disiplin ilmu imunologi. Tidak ada hubungan dengan anti-God, anti-Kris. Tapi kalau orang sudah muncul pikiran lagi halu seperti itu, maka dia bisa menghubung-hubungkan segala yang tidak berhubungan. Terus dia bilang begini, lebih jauh lagi bahwa rekayasa genetika ini akan disuntikkan ke dalam tubuh agar terjadi perkawinan antara benih setan dan manusia. Tadi dia bilang benih setan dan manusia, saya di zaman Nuh sudah salah ya. Itu sebabnya nama vaksinnya adalah Luciferase
Artinya menjadikan manusia menjadi ras Lucifer, atau dengan lain kata menjadikan manusia transgenik, ras Nephilim baru, rasnya setan Lucifer. Saudara, terjadi perkawinan antara benih setan dan benih manusia. Benih setan masuk ke vaksin. Saya mau tanya, siapa manusia yang bisa ambil gennya setan? Kapan ketemu setannya? Kapan setan ke laboratorium untuk dites dan diambil gennya lalu dimasukkan ke dalam vaksin? Ini omong kosong yang tidak berdasar. Lalu saudara, aneh hanya karena itu diberi nama Luciferase lalu dihubungkan dengan Lucifer. Lalu, Lucifer itu iblis. Pertama-tama saya jelaskan bahwa anggapan Lucifer adalah iblis itu anggapan yang salah. Sekalipun dipegang oleh 99,9% orang Kristen dan juga pendeta-pendeta. Coba kasih satu ayat di mana di Alkitab di mana dikatakan Lucifer itu adalah setan. Tidak ada. Kata Lucifer itu adalah kata bahasa Latin yang muncul di dalam terjemahan Vulgata Latin dan juga di dalam beberapa terjemahan Inggris seperti King James itu menerjemahkan Yesaya 14 ayat 12, bintang timur, putra fajar. Kata bintang timur itu dalam bahasa Latinnya, dalam Vulgata itu adalah Lucifere. Nah, lalu saudara, ada yang mengatakan itu setan, tapi salah. Kenapa? Karena coba lihat konteksnya. Nubuatan terhadap Raja Babel. Kalau itu nubuatan terhadap Raja Babel, engkau sudah jatuh hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah jatuh. Lucifer, kamu yang mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa? Itu Raja Babel, Nebukadnezar. Yang dimaksudkan dengan Lucifer di sana bukan setan. Hanya itu ayatnya. Terus bagaimana pemikiran bahwa Lucifer itu adalah setan? Itu kesalahan penafsiran seorang yang namanya Jerome atau Hieronymus abad yang keempat. Dia menerjemahkan Lucifer, menafsirkan Lucifer di Yesaya 14 ayat 12 adalah setan lalu dipegang oleh seluruh dunia sampai hari ini. Lucifer itu sebenarnya nama yang indah. Light bearer artinya pembawa terang. Itu nama artinya bagus itu. Saya rencana kalau punya anak bisa kasih nama Lucifer, pembawa terang. Itu kan luar biasa. Nah, saudara-saudara, Lucifer, pembawa terang, Lucifer itu bisa juga cahaya atau terang. Makanya saudara, waktu saya jelaskan tentang kunang-kunang, kenapa kunang-kunang bisa nyala? Karena di dalam kunang-kunang itu ada satu enzim yang namanya enzim luciferin. Jadi Lucifer itu dihubungkan dengan cahaya, dihubungkan dengan terang, bukan dengan setan. Karena itu kalau vaksin ini diberikan nama Luciferase itu tidak ada urusan dengan setan. Terus urusannya dengan apa? Saya kasih dari Wikipedia. Dia bilang begini, Luciferase adalah istilah umum untuk kelas enzim oksidatif yang menghasilkan bioluminesensi dan biasanya dibedakan dari fotoprotein. Nama ini pertama kali digunakan oleh Raphael Dubois yang menemukan kata luciferin dalam luciferase. Masing-masing untuk substrat atau enzim. Kedua kata tersebut berasal dari kata Latin lucifer yang berarti pembawa cahaya. Jadi ini istilah ilmiah yang dipergunakan secara luas. Jangan hanya Lucifer, setan. Karena itu enzim itu atau vaksin itu diberi nama Lucifer, pasti ini dari setan. Kamu kurang belajar, nak. Ya, sehingga terlalu cepat menghubung-hubungkan ya. Terus, dan ini ada juga tertulis di kitab Daniel yang menyebutkan perkawinan antara besi dan tanah liat. Wahyu 13 ayat 17, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, bilangan namanya 666. Yang ini akan saya tanggapi nanti. Terus 3 aspek penting yang sudah tertulis bahwa itu adalah mark of the beast adalah pertama, tanda atau cap, yaitu vaksin yang di dalamnya ada rekayasa genetik atau Smardus
monochip. Nah, ini sudah dijelaskan juga. Kedua, nama binatang Luciferase. Nah, itu Luciferase tadi lain, dia sudah dikaitkan dengan antikris. Ketiga, bilangan hak paten vaksin adalah 060606. Angka 0 tidak memiliki nilai, jadi dihitung sama dengan 666. Sejarah terulang kembali sebab tidak ada yang baru di bawah matahari. Pengkhotbah 1 ayat 9, dan semua sudah tertulis di Alkitab termasuk kitab suci yang dihilangkan dari Alkitab kita. Saudara, soal tanda-tanda itu nanti saya jelaskan, tapi dibilang hak paten vaksin 060606, saya coba cari tidak dapat ya. Tapi andai kata benar 060606, lalu dia bilang 0 tidak ada nilai, maka tinggal 666 langsung hubungannya dengan antikristus. Saudara, 0 memang tidak ada nilai kalau taruh di depan. 01 ya 1. Tapi kalau 0 taruh di belakang, 10 atau taruh di tengah, 101, ya jelas ada nilai, nilainya tinggi. 01 1, 10 10. 0 taruh di depan tidak nilai. Tapi taruh di tengah, taruh di belakang ada nilainya. Jadi itu bukan 666, tapi buanglah 0 di pertama. 0, 6, itu buang 0-nya. Maka tinggal 60, 60, 6. Apa hubungannya dengan 666? Terus. Jadi air bah pada zaman Nuh adalah untuk menghukum semua keturunan Nepilim yang jahat. Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan lebih dulu dan dilindungi di dalam batra. Murka Tuhan tidak bisa menjamah orang-orang benar. Demikian juga di akhir zaman bahwa unity and vaksin adalah ujian iman seperti yang tertulis di kitab Daniel. Barang siapa yang sudah unity dengan gereja Babel dianggap masuk golongan orang-orang durhaka dan tidak setia. Ini omong kosong yang tak perlu ditanggapi. Terakhir. Dan bagi yang menerima vaksin, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, sudah menjadi ras Luciferase, yaitu Nepilim, dan sah menjadi warga dunia NWO. Ingat ini, mereka ini semua akan dimurkai Tuhan dan akan habis binasa karena mereka telah memilih menjadi musuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua orang yang benar dan kudus milik Tuhan Yesus akan dijaga dan dilindungi. Tapi semua orang durhaka dan tidak setia serta tertipu menerima vaksin akan binasa kekal. Tidak ada kesempatan kedua. Berdoa dan berjaga, banyak peringatan sudah diberikan. Kerjakan keselamatanmu masing-masing. Saudara, saya sudah jelaskan tadi, ini omong kosong soal ras Lucifer, ras iblis ini ya. Tapi berikut begini, ini andai kata. Betul bahwa di balik vaksin itu ada segala macam teori yang dikatakan itu antikristus. Ya. Saya tidak mengerti tentang itu. Akhirnya saya menyerahkan diri divaksin. Ternyata setelah saya divaksin, ternyata itu memang betul antikris. Maka sesuatu tentang antikris, entah DNA kah atau gen atau apa saja, enzim apa antikris, ternyata sudah masuk ke dalam tubuh saya. Sementara saya ini orang Kristen sungguh-sungguh, di mana pikiran dan hati saya betul-betul percaya Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus penebus saya. Tapi dalam ketidakmengertian saya sudah terlanjur disuntik vaksin. Pertanyaan saya, apakah Tuhan akan melemparkan saya ke neraka? Apakah dia tidak memperhitungkan iman saya kepada dia sebagai juru selamat dan Tuhan? Apakah dia tidak memperhitungkan pikiran dan hati saya yang betul-betul percaya mengasihi dia? Apakah dia hanya peduli soal sebuah cairan yang entah cairan apapun, lalu dia lempar saya ke neraka tanpa peduli iman saya? Kok saya rasa tuh aneh Tuhan seperti itu. Karena apa? Tuhan jauh lebih melihat hati daripada melihat tampilan fisik. Maka seandainya kalau saya betul-betul tahu pasti ini ada produk Lucifer, dalam pengertian mereka bahwa ini produk setan, produk antikris, kalau saya betul-betul pasti dengan itu dan memang pasti, ya jangan. Tapi kalau saya tidak yakin atau bahkan sama sekali tidak percaya hal itu, dalam ketidakpercayaan saya divaksin, tahu-tahu saya salah duga. Tapi saya orang percaya Yesus sungguh-sungguh. Haruskah saya masuk neraka? Saya percaya Yesus, saya masuk surga loh. Selamat. Gara-gara vaksin saya kehilangan keselamatan. Yesus percaya, Yesus bilang kamu percaya diberikan hidup kekal. Gara-gara vaksin saya hidup saya hilang. Berarti hidupnya bukan kekal dong.
Itu hidup sementara. Sampai vaksin masuk, hidupmu hilang. Justru dengar baik-baik. Jikalau saudara tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, tidak terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan, biar saudara tidak vaksin pun, tak usah vaksin, tak usah tes. Itu anti God itu ya. Tidak usah ikut apa-apa, tidak usah pakai masker apapun. Supaya kau aman dari antikris. Tapi kau tidak percaya Yesus, kau mati tetap masuk neraka. Biarpun kau tidak vaksin. Tapi kalau saya percaya Yesus, saya vaksin, ternyata saya keliru. Saya tetap yakin itu tidak mengganggu keselamatan saya. Karena keselamatan saya tidak tergantung di vaksin atau tidak. Tapi pada iman dan percaya saya kepada Yesus Kristus. Apakah Yesus waktu menjanjikan hidup kekal pada saya, dia tidak memikirkan soal kemungkinan atau kepastian ada vaksin sekian ribu tahun ke depan. Tapi dia tetap memberikan, aku memberikan kamu hidup kekal. Kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kamu dari kasih Allah. Termasuk vaksin antikristus kalau memang benar. Jadi saudara, pemberian tanda kepada antikristus itu mencakup kepercayaan kepada antikristus. Di mana orangnya percaya sungguh-sungguh melawan Allah, antikristus, melawan Kristus. Dan pro kepada antikristus. Itu intinya. Jadi kalau orang divaksin tapi sebenarnya dia tidak anti pada Kristus. Justru dia pro Kristus. Dia mengasihi Kristus. Dia percaya Kristus. Dia melayani Kristus. Apanya yang anti? Justru kamu yang tidak mau vaksin, tapi kamu sama sekali tidak percaya Kristus. Kamu yang anti Kristus. Mengerti baik-baik apa arti kata anti. Kristus itu Kristos. Menunjuk pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi anti itu bisa berarti melawan. Itu bisa berarti mau menggeser atau mengambil kedudukan. Itu dari kata anti. Seperti itu. Nah, saya tidak dalam melawan Kristus. Saya bukan orang yang melawan Kristus. Saya bukan orang yang menyaingi Kristus. Saya bukan orang yang mau menggeser Kristus. Saya pengikut Kristus. Saya pelayan Kristus. Saya anak Allah. Dalam ketidakmengertian seandainya. Untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan saya. Untuk kebaikan orang-orang di sekitar saya. Saya vaksin. Keselamatan hilang? No way. Orang menganggap demikian. Pasti doktrin keselamatannya itu kacau balau. Ya. Nah, ini hanya tambahan saya untuk poin pertama kita soal penghubung-hubungan segala macam fenomena yang ada ini dengan masalah antikristus atau 666. Jadi terlihat benar seperti kata Pendeta Budia Sali, terlalu banyak hoax yang beredar, termasuk banyak penafsiran aneh-aneh dari orang-orang yang tidak mengerti kitab suci dengan benar. Itulah sebabnya kenapa kita membahas seri ini. Bukan hanya memberikan pencerahan-pencerahan seperti minggu lalu dari sisi medis. Tetapi lebih-lebih karena semua ini dikaitkan dengan masalah rohani anti Kristus. Maka saya memandang perlu untuk kita mendapatkan pelajaran Alkitab yang baik seputar antikristus ini. Karena itulah khotbah seperti ini dibuat. Sekarang kita masuk pada hal yang kedua. Makna bilangan dan tanda antikristus atau 666 dalam kitab Wahyu. Nah, dalam bagian ini saya mau bahas lagi beberapa hal kecil. Pertama, mari kita lihat angka 666 dan metode isopsepi atau gematria. Nah, apa itu isopsepi atau gematria? Sebelum saya jelaskan ini, mari kita lihat Wahyu 13 ayat 18. Nats pembimbing kita tadi. Yang penting di sini ialah hikmat.
Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Perhatikan bahwa dikatakan bilangan 666 itu disebut sebagai bilangan seorang manusia. Apa artinya ini? Pada waktu tembok Pompei yang telah runtuh itu dibongkar ratusan tahun yang lalu, ditemukan sebuah grafiti. Grafiti itu semacam coretan atau tulisan pada tembok. Ada grafiti yang berasal dari tahun 79 Masehi. 79 tahun setelah kelahiran Yesus, dan ada tulisan di sana. Tulisan di sana berbunyi, aku mencintai 545. I love 545. Apa artinya? Kelihatannya si penulis ingin menyatakan, dia kelihatannya seorang pria yang ingin menyatakan perasaannya terhadap seorang perempuan, tapi dia menyembunyikan identitas perempuan itu. Sehingga dia lalu bilang, aku mencintai 545. Sekarang juga beredar, Kak Mariam 530. Itu artinya Kak Mariam, I love you, wo aini. Ya, ada angka-angka seperti itu. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah ada satu kebiasaan untuk menghitung bilangan nama pada zaman itu menggunakan angka-angka ekuivalen untuk setiap huruf. Metode ini yang dikenal sebagai isopsepi atau gematria. Coba perhatikan komentar dari George Eldon Ladd. Dia bilang begini, baik bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani tidak menggunakan suatu sistem bilangan atau angka. Sebagai ganti dari bilangan atau angka, huruf-huruf dari alfabet digunakan sebagai bilangan atau angka. Misalnya A itu angka 1, B angka 2, C angka 3. Maka A, B, C sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Maka 6. Maka bilangan dari A, B, C itu adalah 6. Nah, itu yang disebut sebagai gematria atau isopsepi. Angka ini itu mulai dari angka 1 sampai 10. Tapi tidak ada 11. Begitu 10 loncat ke 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bukan 101. 100, 200, 300, 400. Itu cara menghitung seperti itu. Nah, coba perhatikan, ini adalah alfabet Ibrani. Ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya. Itu ada angka. Saudara lihat angka ekuivalennya 1, 2, 3, 4 terus. Ya. Nah, kalau ini adalah angka ekuivalen dari abjad Yunani. Ya, alfa, beta, gamma, dalet dan seterusnya. Terus next. Ini dari Latin. Latin kita ya A, B, C, D, E sampai Z. Itu ada angka-angka diberikan. Nah, dengan metode atau adanya angka-angka ekuivalen seperti ini, maka orang bisa menghitung bilangan nama. Misalnya kita hanya pakai angka abjad Latin. Mari kita menghitung nama saya. Esra, E itu 5, S100, R90, A1. Berarti bilangan nama dari Esra adalah 196. Lalu nama tengah saya itu adalah Alfred. Alfred A1, L30, F6, R90, E5, D4, 136. Lalu marga saya itu adalah Soru, S100, O60, R90, U300. Maka total Esra Alfred Soru adalah 882. Puji Tuhan, bukan 666. Berarti saya bukan antikristus. Nah, silakan tes masing-masing. Ya. Nah, itu namanya metode isopsepi.
metode gematria. Sekarang kita itu Ibu Lin mulai tambah-tambah punya dia itu. Ya, kita lihat nanti sampai 666 atau tidak. Nah, pertanyaan kita adalah begini. Pada waktu Yohanes mengatakan bahwa bilangan antikristus itu 666. Apakah Yohanes sedang mengikuti cara berpikir atau cara menghitung isopsepi atau gematria ini atau tidak? Saudara, menurut saya tidak. Yohanes tidak mungkin memakai metode ini. Kenapa? Karena dua alasan. Pertama, dengan metode tersebut kita sedang mengharfiahkan angka 666 itu. Padahal ciri khas dari angka-angka dalam kitab Wahyu itu bersifat simbolik. Ingat, ciri khas angka-angka dalam kitab Wahyu itu sifatnya simbolik. Kecuali 3 pasal pertama itu ada banyak juga yang harfiah. Tapi menyangkut angka-angka, bisa rata-rata semua angka di dalam kitab Wahyu itu bersifat simbolik. Ada angka 7 yang muncul terlampau banyak. Ada angka 10, ada angka 12. Semua angka-angka itu tidak bermakna harfiah. Saya mau beri contoh beberapa. Coba lihat Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. 7 obor itulah ketujuh roh Allah. Perhatikan ayat ini. Itu berarti roh Allah disimbolkan dengan obor. Ya, berarti itu sudah bahasa simbolik. Tapi obornya ada 7. Maka roh Allah ada 7. Apakah angka 7 di sini harus dimaknai harfiah? Kalau dimaknai harfiah berarti roh Allah ada 7. Doktrin dasar kita, doktrin Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, 3, makanya jadi Tritunggal. Tapi kalau rohnya ada 7, ditambah Anak, ditambah Roh Kudus, ditambah Bapa, itu sudah bukan Tritunggal lagi, tapi 9 tunggal. Jelas 7 roh Allah, itu 7 tidak boleh harfiah. Kalau 7 harfiah, Allahnya jadi banyak, roh Allah jadi banyak. 7 di sini pasti bermakna simbolik. Berarti ada simbol tertentu di balik angka 7. Itu artinya 7 itu apa? Nanti saya bahas. Tapi pokoknya ini angka tidak bisa harfiah. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7, bermata 7, itulah roh Allah. Tetap di ayat ini, perhatikan baik-baik. Seekor anak domba, itulah roh Allah. Berarti roh Allah ini disimbolkan dengan anak domba. Maka di sini jelas bahasanya bahasa simbolik. Karena anak domba bukan roh Allah. Ini hanya simbol. Kalau anak domba adalah simbol dari roh Allah, maka juga ini suatu ayat yang sifatnya simbolik, lalu dimunculkan bertanduk 7, bermata 7. Domba apa bertanduk 7? Domba apa yang punya mata 7? Maka jelas bahwa tanduk 7 tanduk dan juga 7 mata di sini itu tidak boleh diharfiahkan. Ini simbol. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Apakah ini 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku Israel? Artinya yang selamat. Kalau ini selamat, apakah 144.000 ini bermakna harfiah? Kalau bermakna harfiah, maka seperti doktrin saksi Yehova yang masuk surga cuma 144.000 orang. Dan sudah penuh. Maka surga sekarang tidak terima orang lagi menurut saksi Yehova. Maka orang saksi Yehova sekarang mati. Masuk mana? Surga? Tidak. Mereka kan surga sudah penuh. Hanya 144.000 orang. Jadi mereka akan mendiami Firdaus di bumi.
dalam doktrin saksi Yehova. Makanya kalau orang sungguh-sungguh percaya, yakin masuk surga. Kalau orang tidak yakin masuk surga, dia bukan orang sungguh-sungguh percaya. Banyak orang Kristen tidak yakin masuk surga. Tidak yakin, tidak yakin, tidak yakin. Kalau saksi Yehova, yakin tidak, yakin tidak. Yakin tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka mengharfiahkan 144.000 orang. Itu pasti salah karena kembali ke ayat itu. Dibilang bahwa 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Berarti itu bicara Israel saja, bukan bicara seluruh. Kalau bicara semua manusia, nanti beberapa ayat setelah itu, aku melihat segala orang dari segala macam kaum, suku, bangsa, dan bahasa. 144.000 ini pasti angka simbolik. Kenapa? Karena 144 itu dihasilkan dari 12 kali 12. Kenapa 12? Karena umat perjanjian lama 12 suku Israel. Tapi perjanjian baru itu adalah 12 rasul. 12 kali 12 dikalikan dengan 1000. Kenapa dikalikan dengan 1000? Itu angka simbolik juga. Sehingga 12 kali 12 kali 1000 sama dengan 144.000. Itu semua adalah angka simbolik. Bukan angka harfiah. Sekarang Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Kembali ke ayat ini dari awal. Tampak satu tanda yang lain di langit, lihatlah seekor naga merah padam besar. Kepala 7, tanduk 10, mahkota 7. Makhluk jadi-jadian apa ini? Ya, ini pasti bukan makhluk harfiah. Ini makhluk simbolik. Ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melempar ke bumi. Makhluk apa, binatang apa yang bisa seret bintang lalu lempar ke sini? Tidak ada binatang bisa naik sampai luar angkasa sana. Ini berarti binatang yang dibicarakan di sini tidak harfiah. Ini binatang simbolik. Kalau ini binatang simbolik, maka lihat lagi ayatnya. Dikatakan kepalanya ada 7, tanduknya ada 10, dan mahkotanya ada 7. Saudara mau artikan harfiah angka-angka ini? Tidak. Semua angka itu pasti mempunyai makna simbol-simbol khusus. Nah, jadi saya menunjukkan kepada kita bahwa angka-angka dalam kitab Wahyu semuanya angka-angka simbol, tidak harfiah. Lalu sampai pada angka antikristus 666. Kau pikir harfiah? No. Adalah aneh kalau semua angka kitab Wahyu adalah simbolis sampai 666 jadi harfiah. Tidak. Perhitungan isopsepi atau gematria itu perhitungan yang menghasilkan angka harfiah. Mengingat sifat kitab dan angka dalam kitab Wahyu sifatnya simbolik, maka 666 tidak boleh diartikan seperti atau menggunakan metode gematria atau isopsepi, karena itu melawan sifat dari kitab Wahyu. Maka boleh dipastikan Yohanes waktu menyebut 666 tidak sedang menggunakan metode gematria isopsepi ini. Dan itu berarti bahwa semua teori-teori yang dikembangkan yang penuh di medsos, yang hitung-hitung tambah kali bagi, jumlah kurang segala macam, lalu menghasilkan angka 666 seperti yang kita sudah lihat, itu adalah perhitungan yang salah dan harus dibuang. Orang Kristen harus paham ini supaya kamu jangan ditipu dengan segala macam hitung-hitungan aneh dari orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan dengan baik. Ini tidak mungkin.
Alasan kedua, kenapa Yohanes tidak mungkin memakai metode gematria adalah dengan metode tersebut maka terbuka kemungkinan bahwa ada banyak orang yang bilangan namanya 666. Ya. Memang begitu. Karena itulah di dalam sejarah ada banyak ditemukan orang-orang atau ada orang-orang tertentu yang dihitung-hitung menghasilkan bilangan 666 dari namanya. Saya berikan sejumlah kutipan. Barclay. Saran-saran tentang makna angka 666 telah begitu banyak. Karena ini adalah angka untuk binatang buas, maka setiap orang yang telah menjalinnya supaya cocok dengan musuh utamanya, sehingga angka 666 pernah dikenakan pada paus. Kenapa dibilang paus antikristus? Paus disebut antikristus oleh musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Protestan. John Knox, Martin Luther. Kenapa Knox dan Martin Luther dianggap antikristus? Ini diberikan oleh orang-orang Katolik karena Martin Luther adalah tokoh Protestan. Jadi pokoknya siapa yang dimusuhi, orang Protestan anggap paus antikristus, orang Katolik anggap Martin Luther lah antikristus. Napoleon dan tokoh-tokoh lain. Rene Batts bilang begini, orang-orang sudah berusaha menerapkan metode ini terhadap semua orang dalam sejarah yang kelihatannya merupakan si antikristus. Dengan sedikit banyak menyusun huruf-huruf dari nama-nama orang-orang ini, mereka memperoleh bilangan 666 untuk nama-nama Nero. Nero, Kaisar Romawi, pernah dan sering dianggap antikristus. Paus, Napoleon, bahkan Hitler tanpa menyebut banyak lagi nama-nama lain. Hitler pun, ya. Simon Kistemaker. Tetapi bagaimana seorang menghitung bilangan seorang manusia? Jawaban atas pertanyaan ini terus bertambah sejak zaman bapak-bapak gereja sampai hari ini. Berbagai penguasa, kaisar-kaisar Romawi, paus, dan banyak hal lain lagi disodorkan sebagai jawaban. Pulpit Commentary. Dr. Salmon kemudian menambahkan, halaman-halaman mungkin diisi dengan daftar orang-orang yang namanya diajukan sebagai solusi masalah tersebut. Orang-orang yang diduga terindikasi diantaranya adalah Kaisar Caligula, Kaisar Trajan dan Julian si Murtad, Genseric si perusak, Paus Benedictus IX dan Paus Paulus V, Muhammad termasuk nabinya orang Islam juga pernah dianggap antikristus, Martin Luther, John Calvin, Theodor Beza dan Napoleon Bonaparte. Banyak. Lalu Mark Hitchcock. Banyak yang secara terang-terangan telah menyalahgunakan gematria dengan menerapkannya pada nama para pemimpin pada zaman modern untuk memeriksa apa mereka adalah antikristus. Hal ini telah diterapkan pada Henry Kissinger, Lyndon Johnson, dan saya telah diberitahu bahwa kedua nama itu sama dengan 666. Ini juga telah dicoba diterapkan pada John F. Kennedy, mantan presiden Amerika, Gorbachev, pimpinan Uni Soviet, Ronald Reagan, mantan presiden Amerika, Bill Gates juga dianggap sama dengan 666. Diduga Microsoft DOS 621 sama dengan 666. Demikian pula Windows 95 dan Sistem 70. Ini Mark Hitchcock menulis ini karena nama Bill Gates dihubungkan dengan Kristus bukan baru. Sejak dia keluarkan Windows, ya, itu sudah langsung dikaitkan dengan antikristus. Makanya dihitung-hitung namanya. Jadi saudara perhatikan bahwa dengan metode gematria itu memungkinkan nama banyak orang masuk menjadi nominator antikristus. Tapi saudara, bagaimana itu dilakukan? Apa benar nama-nama itu di jumlah-jumlah itu akan dapat 666? Tidak, saudara. Karena apa? Ini kalau saya, misalnya saya nih memusuhi si A, si B, si C, si D. Saya akan berusaha, misalnya Pak Willem Uno. Saya berusaha supaya dia jadi antikristus. Maka saya harus menghitung Willem Uno itu harus sampai 666. Tapi kalau ternyata saya hitung Willem Uno tidak sampai 666,
maka saya harus tambah Bapak Willem Uno. Supaya tambah Bapak mungkin 666. Ternyata tidak sampai juga, saya mungkin jangan di bahasa Indonesia pakai bahasa Sabu. Ya, mungkin Ama Willem Uno. Atau tambah gelar Ama Willem Uno STH. Atau apa saja ditambah-tambah, dimodifikasi supaya bisa pas 666. Sewaktu Perang Dunia Kedua, ya, orang menganggap Hitler, pemimpin Nazi dari Jerman, itu adalah antikristus. Maka mereka mulai hitung angkanya Hitler, 666. Tapi karena kalau hitung berdasarkan sistem gematria yang standar, nama Hitler tidak bisa capai 666. Maka mereka mulai memodifikasi huruf-huruf Latin, terutama huruf A bukan 1, padahal dalam standarnya A itu 1 angkanya. Tapi supaya bisa mengantikristuskan Hitler, maka mereka ubah angka 1 jadi 100 standarnya. Maka jadilah begini. H 107, I 108, T 119, L 111, E 104, R 117, total 666. Maka Hitler itu adalah antikristus. Kaisar Domitianus, Kaisar Romawi. Domitianus itu pernah dianggap sebagai antikristus. Tapi kalau dihitung Domitianus lari lewat dari 666. Supaya tidak atau supaya pas 666, maka Domitianus yang nusnya dibuang, usnya dibuang, lalu dipakai Domitian. Pas. Lihat komentar dari Hitchcock. Hitchcock berkata, ada bentuk yang disingkat dari nama Domitian, Kaisar Romawi tahun 8199 Masehi, yang juga sama dengan 666. Karena usnya dibuang, tinggal Domitian. Pada waktu William Barclay mau menunjukkan bahwa antikristus sebenarnya adalah Nero, Kaisar Romawi itu, dia membuat perhitungan dengan menggunakan bentuk panjang dari nama Nero dalam bahasa Latin, yaitu Neron. Jadi ditambah N di belakang, dan perhitungannya menggunakan angka ekuivalen yang tidak biasa. Maka perhitungannya Barclay begini, perhatikan kata-kata Barclay. Bila kita menuliskan Nero dalam bahasa Latin dan melihat kesetaraan bilangannya, maka hasilnya adalah N50, E6, R500, O60, N50. Jumlahnya adalah 666. Dan nama ini bisa diucapkan tanpa bunyi N di belakangnya. Bila huruf N di belakangnya tidak diucapkan, maka angkanya menjadi 616. Jadi Nero, titik, itu hanya 616. Dalam bahasa Ibrani huruf-huruf untuk Kaisar Nero dijumlahkan menjadi 666. Masih tentang Nero, ada yang hitung Nero itu tidak pas 666, maka untuk bisa capai dia tambah Kaisar, Kaisar Nero supaya pas. Ya, coba lihat komentar Hitchcock. Supaya nama Nero sama dengan 666, Anda harus memakai sebutan yang tepat, Neron Kaisar. Tidak ada bentuk lain dari nama Kaisar ini yang cocok. Wahyu 13 ayat 17 secara spesifik berkata bahwa angka itu sama dengan nama binatang atau bilangan namanya, Neron Kaisar, bukan nama Nero. Kata Kaisar adalah julukan, bukan bagian dari namanya. Ini sama dengan menambahkan kata presiden di depan nama seorang dan menganggapnya sebagai bagian dari nama orang itu. Hal ini melampaui yang dikatakan Wahyu 13 ayat 17 tentang angka 666. Lalu kutipan tentang ini yang terakhir dari Simon Kistemaker. Ada banyak kesulitan bagi penafsiran ini. Ada metode yang menjumlahkan huruf-huruf yang menyusun nama seorang. Misalnya A1, B2, C3, J10, JA jadi 11, K20, L30, M40, N50 dan seterusnya. Jumlah huruf-huruf membentuk nama Nero itu sendiri tidak mencapai 666 sehingga harus dikembangkan menjadi Kaisar Nero. 2. Jika nama itu dieja dalam bahasa Latin, Yunani, Ibrani atau Aram, maka jumlah totalnya akan berbeda. Dalam hal ini ejaan Ibrani, apakah kita juga akan menghitung huruf hidupnya atau tidak? Jika kita hanya menjumlahkan huruf mati dari Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani, maka kita akan mendapatkan angka 616. Tetapi dengan menambahkan huruf N pada nama Latin Nero, dengan menghilangkan huruf Yod Ibrani, yang sama dengan huruf I dari ejaan Ibrani, Kaisar,
bentuk Yunani dari kata Latin Caesar, maka jumlahnya menjadi 666. Dibandingkan penambahan huruf N, penghilangan huruf Yod dan Kaisar lebih sulit dijelaskan. Metode ini dipertanyakan karena kita harus menambah dan mengurangi huruf-huruf agar memperoleh angka yang dikehendaki. Perhitungan ini akan sangat rumit jika Kaisar Nero akan diterjemahkan dari Latin ke Yunani, dari Yunani ke Ibrani. Kitab Wahyu ditulis bagi orang-orang Kristen Yunani di provinsi Asia. Akankah pendengar dengan sendirinya sadar bahwa mereka harus menerjemahkan sebuah nama dari Latin melalui Yunani ke Ibrani atau Aram agar bisa memahami angka 666? Rumit sekali, bukan? Rumit. Jadi terlihat adanya kesukaran-kesukaran kalau kita mau menggunakan metode gematria. Itu akhirnya membuka peluang bagi semua upaya yang tidak benar demi mencapai angka 666 bagi sebuah nama. William Hendrickson, saya kutip banyak, berikan kutipan supaya saudara tahu bahwa ini bukan hanya pikiran saya, tapi ini pikiran para ahli, para teolog, para penafsir kitab suci yang bertanggung jawab. Hendrickson, usaha-usaha sampai pada suatu penafsiran dengan menjumlahkan angka-angka dalam nama Nero, Plato dan sebagainya tidak memberikan hasil apa-apa. Justru itu akan membawa kepada macam-macam penafsiran yang menyimpang. Lalu pulpit commentary. Ada 3 cara yang saya percaya menolong seorang yang banyak akal untuk bisa mendapatkan jumlah yang diinginkan dalam nama apapun yang diberikan. Pertama, jika nama itu sendiri tidak sesuai, tambahkan suatu gelar. Kedua, jika jumlah itu tidak bisa didapatkan dalam bahasa Yunani, coba bahasa Ibrani atau bahkan bahasa Latin. Ketiga, jangan terlalu teliti tentang ejaan, maka kita bisa capai. Tadi ya, Ezra Alfred Soru itu kan dalam abjad Latin, ya. Dalam abjad Latin itu lalu menghasilkan angka 882. Berarti saya bukan antikristus. Tapi kalau memang angka nama Ezra Alfred Soru tidak mencapai melampaui 882, coba modifikasi dia. Ezra Soru, siapa tahu pas. Buang Alfrednya. Atau kalau belum pas, coba buang Ezranya jadi Alfred Soru. Masih belum pas juga, ambil nama tengah. Di mana saya biasa dipanggil di keluarga menjadi Fred Soru. Kalau tidak pas juga Soru dibuang, Ezra Alfred. Kalau tidak tambah pendeta di muka, pendeta Ezra Alfred. Kalau kepanjangan singkat PDT Ezra Alfred. Belum cukup juga PDT Ezra Soru STH. Kalau belum tambah MPDK. Kalau belum cukup juga tambah dalam kurung kandidat doktor. Segala macam upaya diberikan supaya mencapai angka 666 dari nama Ezra Alfred Soru. Itu namanya mengantikristuskan saya. Melihat semua ini saudara, maka rasanya tidak mungkin Yohanes waktu menulis pesannya kepada para penerima kitab Wahyu itu dengan menggunakan metode gematria yang bisa diperluas dan disalahgunakan untuk merujuk kepada musuh-musuh bebuyutan seseorang. Maka di sini kita menyimpulkan angka 666 tidak boleh dihasilkan dari metode gematria dan tidak bersifat harfiah. Berhati-hatilah untuk semua orang yang suka terlalu banyak akal, lalu hitung-hitung, kepalanya penuh teori konspirasi, lalu hitung sana, hitung sini segala macam untuk menghasilkan angka 66 yang ditetapkan pada nama orang atau nama virus atau nama bakteri atau nama vaksin apapun supaya cocok dengan 666. Itu semua nonsens, ajaran yang tidak alkitabiah. Nah terus Pak Pendeta, kalau memang itu simbol 666, simbol apa? Apa yang terkandung di dalam 666 itu? Bersambung minggu depan, part yang 3. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran kami pada hari ini. Kami belajar beberapa hal. Tuhan tolong supaya kami bisa paham dengan baik. Pelajaran kami belum selesai. Kami akan melanjutkan pada minggu depan. Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk bisa membahas dan mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi tentang antikristus atau angka bilangan
ini. Tapi biarlah apa yang kami dapatkan hari ini, Tuhan Roh Kudus menerapkannya dalam pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.